Sahabat Kompas.com, situasi Sri Lanka saat ini semakin terpuruk. Negara yang terletak di Asia bagian selatan itu menyatakan tidak sanggup membayar utang dan mengakui kebangkrutannya pada April 2022. Dalam beberapa bulan terakhir, Sri Lanka juga mengalami krisis kebutuhan dasar, mulai dari bensin hingga gas untuk memasak. Jika diurut ke belakang, masalah Sri Lanka salah satunya bermula dari kebijakan Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa yang membuat kebijakan pemotongan pajak secara besar-besaran. Buntut dari kebijakan itu, kini Sri Lanka dihantam krisis dan Gotabaya diminta mundur dari jabatan presiden. Karena මිනිස්සු මේ දුක් විඳිනවාද මේ උන්ගේ මන්ත්‍රී ගොල්ලන්ගේ ගෙවල් පත් වුණා කියලා ඒක හදන්න මේක කරනවා. ඒක අසාධාරණ වෙන්නේ කොච්චර ගොවියෝ උන්ට. කොච්චර අසාධාරණ වෙන්නේ මේ කෙනාටම අසාධාරණ වෙන්නේ කරන්නේ උන්ගේ වැඩවල විතරයි උන් කරගන්න බලන්නේ. Meski ramai disampaikan masyarakat, desakan itu ditolak mentah-mentah oleh Gotabaya. Ia beralasan akan menyelesaikan sisa 2 tahun masa jabatannya dan fokus memperbaiki kekacauan di Sri Lanka. Akibat krisis kebutuhan dasar itulah, kini Sri Lanka menghadapi ancaman baru, yakni kekurangan gizi. Menurut data UNICEF, Sri Lanka memiliki tingkat kekurangan gizi akut kedua tertinggi di antara anak-anak di Asia Selatan. Hal ini pun membuat sebagian besar anak-anak di sana berisiko meninggal dunia. Tak hanya malnutrisi, anak-anak di Sri Lanka juga menghadapi permasalahan pelik lainnya, seperti kurangnya perawatan kesehatan, air minum bersih, dan layanan kesehatan mental. Selain itu, pendidikan bagi 4,8 juta anak di Sri Lanka juga semakin tak menentu lantaran program pemberian makanan di sekolah dihentikan. Kondisi Sri Lanka yang bangkrut ini pun mendorong sebagian warganya untuk lari ke luar negeri, salah satunya ke Australia. Kebanyakan dari mereka merupakan warga yang kurang mampu dan berasal dari kelompok minoritas di Sri Lanka. Mereka berbondong-bondong meninggalkan Sri Lanka lewat jalur laut dengan harapan diterima di negara orang. Namun kedatangan mereka tak diterima oleh Australia yang menolak para imigran ilegal dari jalur laut. Jika warga yang berasal dari kelompok minoritas tadi berusaha mempertahankan hidup dengan pergi ke sejumlah negara, hal berbeda berlaku bagi para PNS di Sri Lanka. Pemerintah setempat menyetujui skema 4 hari kerja dalam seminggu bagi PNS Sri Lanka, yakni setiap Senin hingga Kamis saja. Sementara setiap Jumat hingga Minggu, mereka diminta untuk bertani. Perubahan skema kerja ini pun bertujuan untuk mendorong para pekerja di sektor publik untuk menanam tanaman pangan di tengah krisis ekonomi. Demikian news update, simak informasi terupdate lainnya hanya di kompas.com. Jernih melihat dunia.